Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilma wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan kembali dari pembacaan kita pada kitab As-Sunnah dalam Sunan Abi Dawud, ya, milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu dan ini masuk ke dalam pembahasan bab yang baru, yaitu pada bab yang ke-13, ya, As-Salis Asyar, ya, yang ke-13, yaitu bab, ya, babun ma yadullu ala tarkil kalami fil fitnah, ya, dalil-dalil yang menjelaskan, ya, untuk meninggalkan komentar atau ucapan, ya, atau sikap ketika terjadi sebuah fitnah, ya, terjadi sebuah fitnah, yaitu anjuran, ya, penjelasan terkait bagi siapa saja yang dia itu berada di masa-masa fitnah, terjadi kekacauan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, untuk dia menahan diri, ya, anjuran untuk dia menahan lisannya, menjaga sikapnya, barakallahu fikum, dari menceburkan diri di dalam fitnah, ya. Dan ini kisah yang luar biasa, ya, mengandung ibrah, terutama bagi orang-orang belakangan di masa sekarang ini, untuk menjadikan pelajaran yang dimuat di dalam kitabnya As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud, ya, sebagai modal untuk seseorang itu dia beragama, terutama di masa sekarang seperti saat ini, ya. Bagaimana anjuran Nabi alaihi salatu wassalam untuk seseorang itu berada di jalan yang benar ketika dia beragama. Kemudian pelajaran-pelajaran yang telah terjadi dari fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di generasi yang terbaik pada saat itu, ya, ini akan kita bacakan insyaallah taala. Semoga kita bisa mengambil faidah di dalamnya, ya. Ini berkaitan dengan hal besar, ya, terutama di masa sekarang. Wassallallahu alaihi. Ya, jadi ini bab, ya, mayadulu ala tarkil kalam fil fitnah, ya, menjaga lisan ketika berada di masa-masa fitnah, ya. Dan fitnah di sini maknanya diantaranya adalah ittirabul ahwal, ya, fi sufufil muslimin, ya, ittirab yaitu kekacauan, ya, kekacauan yang timbul atau terjadi fi sufufil muslimin, ya, di tengah-tengah barisannya kaum muslimin, seperti itu, ya. Dan perpecahan itu, ya, barakallahu fikum, merupakan suatu sunatullah, ya, suatu sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Allah kepada umatnya, ya. Jadi perpecahan itu adalah suatu sunatullah yang tidak bisa untuk dihindari, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, ya, walau syaa rabbuka
la taj'ala la yaj'ala la yaj'alan nasa ummatan wahidah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, bisa saja Allah menjadikan umat itu, manusia itu menjadi umat yang satu, ummatan wahidah. Ya. Akan tapi la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Ya. Tapi manusia itu senantiasa di dalam perselisihan. Seperti itu. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia itu memang senantiasa di atas perselisihan, selalu seperti itu. Illa man rahima rabbuk. Kecuali siapa saja yang Allah ridhai, yang Allah rahmati, seperti itu. Ya. Jadi ini termasuk perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama di masa-masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Jadi sekali lagi ini pelajaran yang penting untuk kita menjadikan ibrah dari apa yang dimuat di dalam kitab As-Sunnah Al-Imam Abu Daud untuk modal beragama di masa sekarang seperti saat ini. Ya. Dan ini melahirkan kaidah juga, di antaranya adalah makom, kedudukan, ya, terkait kondisi di mana terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, menjadi dua makom kedudukan. Ya, makom yang pertama adalah ya umara, yakni ulatul umur, ya, ulatul umuril muslimin, ya. Dan ini bermakna dua, ya, di antaranya secara umum yaitu umara adalah para penguasa, para pejabat, para petinggi seperti itu, para pemerintah, ya, pemerintahan Islam, bukan tagut seperti itu, ya. Dan yang kedua makna lainnya adalah ya umar itu bisa dimaknakan atau diartikan ulatul umur itu adalah para ulama, ya, dan ini yang tepat, para ulama, ya, para alim seperti itu. Sehingga ketika terjadi perselisihan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, wajib bagi para ulatul umur ini untuk memberikan perbaikan di tengah-tengah umat, ya. Para penguasa itu memperbaiki umat, ya, kemudian para ulama itu membimbing mereka dari fitnah yang tengah terjadi, seperti itu. Atau sebagaimana makom yang kedua, yaitu dari kalangan raiyah, ya, raiyah, ya, atau awam, ya, yang mereka itu bukan ulatul umur, bukan umaro, bukan pula ulama, sehingga mereka itu wajib untuk ya menjauhi diri daripada fitnah yang tengah terjadi, ya, atau bisa untuk uzlah seperti itu, ya, uzlah yaitu lebih selamat, ya, meninggalkan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, seperti itu, ya. Dan ini maknanya daripada babun mayadulu ala tarkil kalami fil fitnah, ya. Dan ini perhatian juga kepada masyarakat, kepada para rakyat, kepada para awam di kalangan kaum muslimin untuk mereka itu tidak memperkeruh suasana, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat An-Nisa, ya, ketika Allah menyebutkan tentang hakikat orang-orang munafik, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'uhabi, ya, ada'ubi, seperti itu. Jadi ketika datang suatu perkara yang terjadi kekacauan berkaitan dengan keamanan, ya, dan suatu berita, ya, rasa takut seperti itu, maka orang munafik ini mereka menyebarkannya, ya, memframingnya, menghembuskannya, menggoreng seperti itu. Ini juga yang diperhatikan sekali bagi ya masyarakat seperti itu. Untuk mereka tidak menceburkan diri di dalam permasalahan tersebut. Dan ini perkara yang samar seperti itu, bukan perkara yang hak. Nanti akan kita sebutkan. Ya. Bukan perkara yang bersifat seorang itu tidak boleh untuk abstain, tidak boleh untuk dia itu absen seperti itu dari membela al-haq. Ya. Jadi ini perhatian penting, ya, bagaimana sikap seseorang itu agar dia selamat di masa-masa fitnah, ya. Ini sekali lagi fitnah di sini adalah ya itirabul ahwal fi sufufil muslimin, seperti itu, ya, perpecahan, kekacauan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin.
Dan juga perhatian juga bagi para ulatul umur, ya, yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah eh, pilihan yang disodorkan oleh syariat seperti itu. Ketika ada dua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang bertikai, kemudian sudah diberikan ultimatum dan jalan untuk saling berdamai namun tidak bisa untuk menempuhnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat, ya. Ini terkait bagi para pemimpin seperti itu. Ayat ini berkaitan dengan para pemimpin, ya. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ini sikap yang pertama, ya, yang harus ditindak oleh para pemimpin apabila didapati dua kelompok ta'ifatain, ya, ta'ifatani minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman seperti itu, ya, maka fa aslihu bainahuma, perbaikilah keadaan di antara mereka, di antara keduanya seperti itu. Tapi apabila tidak bisa untuk mereka itu menempuh jalur, ya, perbaikan seperti itu, islah, maka kata Allah Subhanahu wa taala ini menyodorkan pilihan lain daripada syariat. Ya, fa imbagot, ya, ihdahuma, ya, fa imbagot ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jadi syariat membolehkan untuk diperangi salah satu dari kedua itu, kelompok yang bertikai seperti itu, ya. Sehingganya mereka dapat kembali, ya, kepada kebenaran. Taib. Kemudian kita masuk kepada, ya, hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud. Qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, hadatsana Musaddad wa Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Hammad an Ali bin Zaid Adil Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu an Abi Bakrah, ya, halaman 60. Hadis itu adalah pindah sanad, ya. Kita pindah sanad, yaitu hadatsana Muhammad bin Al-Musanna, hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, hadatsana Al-As, ya, Ibn Sulaim, Anil Hasan Al-Basri, an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, Abi Bakrah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, ya, kepada Al-Hasan, lil Hasan bin Ali, ya, Al-Hasan, ya, putra daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari jalur Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha. Nabi SAW dia berkata kepada Al-Hasan, ya, inna bani hadza sayyidun, ya, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin, ya. Nabi SAW beliau menyebutkan kepada Al-Hasan, ya, dengan kata ibni, ya, anakku, seperti itu. Dan ini ma'ruf di kalangan orang-orang Arab, ya. Mereka menyebut cucu-cucu mereka itu sebagai anak seperti itu, ya. Jadi Nabi SAW beliau mengatakan inna bani, sesungguhnya maksudnya cucuku seperti itu Al-Hasan, ya, adalah seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin, hada sayyidun, ya, dia ini adalah seorang pemimpin, wa inni arju an yuslihallahu bihi baina fi'atain min ummati. Dan Nabi SAW beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki suatu keadaan yang terjadi di antara kedua kelompok yang sedang bertikai di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW, agar diperbaiki dengan, ya, oleh Hasan seperti itu. Ya, jadi Nabi SAW berharap kelak Hasan akan menjadi seseorang yang akan memperbaiki keadaannya, keadaan dua kelompok yang sedang bertikai di kalangan kaum muslimin. Ya, ini telah terjadi, ya, di antara pertikaian antara, ya, barakallahu fikum, Muawiyah dengan Ali, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain, yang terjadi pada perang Siffin, ya, seperti itu. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala syahid, kemudian kepemimpinan itu digantikan kepada Al-Hasan, tapi Muawiyah, ya, masih bertikai dengan pihak Ahlul Bait dari kalangan Ali bin Abi Thalib, tapi Al-Hasan ingat kepada
hadis Nabi SAW ini, ya, maka beliau mengalah dan memberikan tampuk kepemimpinan itu kepada kepada Muawiyah seperti itu. Sehingga pada saat yang bersamaan juga disebutkanlah bahwasanya pada tahun itu kaum muslim itu disebut dengan Amul Jamaah, ya, tahun persatuan seperti itu. Tahunnya kaum muslimin itu bersatu. Ya. Jadi ini kedudukan Al Hasan, ya, di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini syarat bahwasanya akan terjadi sebuah kekacauan, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadi sebuah kekacauan yang besar dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan kaum mukminin seperti itu. Wa qala an Hammad, dan juga dari riwayat Hammad, Nabi SAW beliau bersabda, wala'allahu an yusliha bihi baina fi'atain minal muslimina 'azimatain, ya. Redaksinya hampir-hampir sama, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan, ya, dua kelompok yang saling bertikai dari kalangan kaum muslimin, 'azimatain, pertikaian yang sangat besar dengannya, yaitu dengan Al Hasan ini, ya, putra daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih. Ya, jadi ini pertikaian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga Al-Imam Abu Dawud, ya, memuat suatu bab yaitu tarkil kalam. Lalu apa hubungannya dengan pertikaian yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat itu, ya? Dari dua kelompok yang bertikai, dari kelompoknya Muawiyah dan juga kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, ini mengambil pelajaran bahwasanya ketika terjadi fitnah, ya, seseorang itu hendaknya untuk mereka itu saling menahan diri, ya, menahan diri dari perkara-perkara yang merugikan mereka seperti itu. Ya, nanti akan dibahas juga. Kemudian qala Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad haddatsana Abu Awanah an Ash'ath ibn Sulaim, ya, an Abi Burdah an Dubi'ah ibnu Husain As-Sa'labi, ya. Haddatsana Ismail ibn Ibrahim Al-Hudali, ya, Al-Hudali sanadnya sahih. Haddatsana Ibnu Ulayyah an Yunus an Al-Hasan Al-Basri, ya. Al-Imam Abu Dawud di antara rawinya itu adalah Al-Hasan Al-Basri. Kemudian an Qais ibn Ubad, ya, sampai kepada Qais ibn Ubad, ya, sanadnya sampai kepada Qais ibn Ubad. Ini adalah seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Kemudian Qais ibn Ubad beliau mengatakan kepada Ali, ya, qultu li Aliin, aku bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, akhbirna ani masir apa? Akhbirna, kabarkan kepada kami, kata Qais ibn Ubad, ya, seorang tabi'in, an masirika hadza, ya, tentang keberangkatan Anda wahai Amirul Mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apakah Anda akan pergi ke Irak atau ke Basrah, seperti itu, ya. Tentang kepergian Anda, keberangkatan Anda, ya, seperti itu. Maksudnya di sini keberangkatan untuk berperang, ya. Dan inilah jalannya para, ya, generasi terbaik seperti itu. Mereka selalu bertanya, ya, bertanya terkait din, terkait urusan agama, seperti itu. Sehingganya Qais bin Ubad ini bertanya kepada Ali, ya, akhbirna an masirika hada, ya, kemana engkau akan pergi? Apakah ke Basra ataupun ke Irak, seperti itu. Karena Qais lah yang menyiapkan pasukannya Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Sehingganya kalau Ali bin Abi Thalib itu pergi ke Irak, maka sudah barang tentu Ali bin Abi Thalib ini akan memerangi, ya, dari kelompoknya Muawiyah, seperti itu, ya. Tapi kalau sebaliknya Ali bin Abi Thalib itu pergi ke Basrah,
ya, maka tentu akan memerangi kelompoknya siapa? Ya, Zubair bin Awam, ya, Thalhah bin Ubaidillah, kemudian di sana juga ada Aisyah ummul mukminin, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini perpecahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu, ya. Maka kemudian eh, Qais, ya, di sini Qais bin Ubad, seorang tabi'in, bertanya lagi, ahdun ahidahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ra'yun ra'aitahu. Ya. Hamzah di sini istifham, ya. Hamzah di sini istifham, ya, kalimat bertanya, ya. Ahdun ahidahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ra'yun ra'aitahu. Ya. Apakah engkau itu mendapati wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau justru engkau atau Anda, wahai Amirul Mukminin, itu hanya berpendapat berdasarkan ijtihad Anda sendiri, seperti itu. Ya, amro'yun ra'aitahu, berpendapat berdasarkan ijtihad sendiri. Ya, jadi perhatian di sini bahwasanya, ya, inilah apa namanya? Jalur apa metode beragamanya para sahabat, kemudian para tabi'in atba'ut tabi'in, ya. Mereka selalu bertanya, apakah seseorang itu ketika bertindak di dalam urusan agama memiliki dalil, ya, atau justru ijtihadnya pribadi. Karena kalau misalnya memiliki dalil, ya, jelas, ya, itu jelas, perkara yang jelas seperti itu. Adapun ijtihad, ya, bisa ditolak bisa tidak, kan seperti itu, ya, bisa ditolak bisa tidak. Dan barang tentu ini memberikan gambaran kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya ijtihadnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu tidak sama dengan ijtihadnya orang-orang belakangan, ya. Ini para sahabat, ya, para tabi'in atba'ut tabi'in, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan ijtihada summa asaba falahu ajron, seperti itu. Wa idza akhta falahu ajr. Ya, apabila seorang itu berijtihad, ya, kemudian dia itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi jika seseorang itu dia salah, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala, satu pahala seperti itu. Ya, tapi ini kasusnya pada para sahabat. Mereka memiliki nas, ya, para sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, sebagaimana dalam hadis Irbad, ya, kemudian Imran bin Husain, ya, khairun ummati al-qarnul ladzi bu'istu fihim summa yalunahum ila akhiri, ya. Sebaik-baik umat itu adalah di mana aku itu diutus di tengah-tengah mereka, yaitu kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, terus sebagaimana di dalam hadis Irbad yang panjang itu tentang wasiat Nabi SAW, ya, menjelang akhir hayat beliau, beliau mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, seperti itu. Jadi nasnya banyak dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah terkait mereka, ya, ridwanul alaihim ajmain. Jadi ini ijtihadnya, ini pertanyaan oleh Qais ibn Ubad, ya, seorang tabi'in kepada Ali bin Abi Thalib karena beliau menyiapkan pasukan perangnya Ali bin Abi Thalib. Ya, apakah ini berdasarkan wasiat dari Nabi SAW, ya, memiliki dalil, ya, hadis Nabi SAW, atau ini berdasarkan ijtihad Anda sendiri? Maka jawabnya Ali bin Abi Thalib, faqal, kemudian beliau menjawab, ma'ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in walakinnahu ra'yun ra'aituhu. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini tidak mendapatkan wasiat apa-apa, ya. Tidak mendapati wasiat apa-apa, ya. Tapi ini justru berdasarkan ijtihad pribadinya Ali bin Abi Thalib, ya. Karena maklum bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, barakallahu fikum, itu ada sebagian kaum muslimin, ya, terutama dari pihaknya Muawiyah, seperti itu, mereka menahan diri dari baiat kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dan ada sebagian lainnya yang membaiat seperti itu, ya. Dan musibahnya di sini adalah kelompok Khawarij itu berada di tengah-tengah mereka. Ya, nanti akan kita jelaskan bagaimana sedikit tentang Al-Khawarij. Ya, sehingganya Muawiyah pada saat itu menuntut kepada Ali bin Abi Thalib, "Tayyib, kami akan membaiat antum, akan tetapi selesaikan dulu permasalahan tentang siapa yang membunuh Utsman bin Affan." Ya, artinya
kelompok Muawiyah ya pada saat itu di Syam ya tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib atau menahan diri seperti itu sampai benar-benar ya para pembunuh Utsman bin Affan itu dikisos ya seperti itu. Akan tetapi Ali ternyata memiliki pilihan lain. Bahwasanya baiat dulu seperti itu. Baiat dulu baru nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Ya. Tapi ini ijtihadnya mereka. Muawiyah itu berijtihad, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berijtihad. Kemudian pertanyaan siapa yang benar di antara mereka? Kan seperti itu. Ya, siapa yang dekat ya akrab ilal haq seperti itu. Yang dekat mendekati dengan kebenaran. Ya, nanti akan kita jelaskan juga. Ya. Jadi ini ijtihad mereka ketika terjadi kekacauan pada saat itu. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu berangkat itu berdasarkan apa? Ijtihadnya pribadi, ya, dan kaum muslimin sebagainya menolak ya untuk berbaiat atau menahan diri dari baiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sebagai khalifah, ya, khalifatul muslimin. Ya. Ini bentuk adab, ya, bentuk adab bertanya seperti itu. Adakah dalil, ya, adakah asarnya seperti itu. Sehingga ketika seorang itu tidak mendapati dalil, maka apabila itu berdasarkan ijtihad pribadi, maka tidak mengapa untuk ditinggalkan. Ya, terlebih barakallahu fikum, ya, la siyama fi hadzal zaman, ya, fi hadzal asr. Ya, terlebih-lebih di masa sekarang seperti itu. Orang-orang belakangan, orang mutaakhirin, ya, yang enggak ada nas ya terhadap keselamatan beragama mereka sehingganya mereka para sahabat itu adalah para alim yang sebenarnya, para ustadz, para kiai, para syekh ya, seorang yang mereka itu mumpuni di dalam ijtihad, mereka yang paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Kekeliruan mereka itu dihapuskan, Allah ridho kepada mereka di dalam banyak ayat Al-Quran ya, Allah ridho kepada mereka seperti itu. Dan ini berdasarkan nas karena mereka adalah orang-orang yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Quran dan Sunnah ya, generasi terbaik ya sebagaimana kita sebutkan di antaranya hadis ya dari riwayatnya Al-Irbad, kemudian Imran bin Husain dan banyak lainnya ya. Nabi SAW menjelaskan ketika terjadi orang-orang yang mendefinisikan kejelekan kepada para sahabat ajmain ya, tabiin atba'ut tabiin, atau bahkan mengesankan seakan-akan mereka itu buruk seperti itu ya. Nabi SAW fala tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Ya, ada di riwayat lain dikatakan ya apa namanya idza dzukira min ashabi famsaku ya, apabila disebutkan tentang perkara-perkara sahabatku tahan diri kalian dari komentar ya seperti itu. Atau sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dari kitab As-Sunnah ya, bahkan apabila seseorang itu berinfak ya semisal gunung Uhud tidak akan pernah mencukupi untuk menyandingi ya apa namanya kemuliaan para sahabat walaupun itu sebesar mud seperti itu, tidak akan pernah segenggam tangan seperti itu ya. Padahal yang disumbangkan itu adalah apa? Infak segunung Uhud misalnya, nggak akan pernah cukup ya menandingi kemuliaan dan keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ya, seperti itu. Kemudian ya, berikutnya yaitu hadatsana Muslim ibn Ibrahim ya, hadatsana Al-Qasim ibn Fadl an Abi Nadrah ya, an Abi Nadrah an Abi Sa'id ya, Abu Sa'id Al-Khudri di sini maksudnya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamruku mariqatun ya inda furqah ya, furqah di sini di dhammah, fa di sini di dhammah ya. Artinya adalah ikhtilaf ya, ikhtilaf ya, atau apa yang tadi disebutkan kekacauan, perselisihan, perpecahan seperti itu. Kalau fa-nya di kasroh ya firqah, bacanya firqah itu maksudnya kelompok. Tapi kalau di dhammah furqah ya, ini maksudnya perpecahan seperti itu. Ya. Jadi kata Nabi SAW ketika menerang ini tentang kharij ini ya, ini tentang kharij seperti itu. Tamruku mariqatun ya, mariqah di sini fa'il daripada tamruk ya, tamruk. Akan terlepas kata Nabi SAW, akan keluar ya sekelompok orang dari kalangan mariqah ya yang keluar di tempat lain disebutkan keluar dari busur panah seperti itu ya.
Kemudian akan keluar sekelompok orang inda furqati minal muslimin. Ketika terjadi kekacauan, perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, ini bantahan kepada Khawarij. Ayohal ikhwah barakallahu fikum. Ya, ini bantahan kepada Khawarij yang mana mereka itu ya subhanallah mengkafirkan para sahabat ya pada saat itu, terutama ketika kejadian perang Siffin ya. Di sanalah muncul Khawarij ya, karena Khawarij muncul itu pada saat perang Siffin, bukan perang Jamal ya, tapi pada saat perang Siffin. Sehingganya Khawarij itu menuntut kepada Ali, kemudian melayangkan tuduhan atau lontaran kepada Ali bin Abi Thalib, ya, "A anta amirul mukminin?" Seperti itu, ya. Apakah Anda ini adalah amirul mukminin, pemimpinnya kaum muslimin? Na'am, bala ana amirul mukminin, ya. Jelas kalau saya ini adalah amirul mukminin. Tayyib, kata Khawarij, ya, kalau begitu perangi mereka yaitu Muawiyah. Ya, perangi Muawiyah. Kenapa? Karena mereka itu kufar, seperti itu. Sehingganya kalau Anda nggak mau memerangi Muawiyah, ya, maka sudah barang tentu Anda apa? Amirul kafirin, seperti itu. Ya. Ini juga terkait tentang penulisan lafaz Amirul Mukminin di sebuah surat ya, di sebuah surat yang mana Ali bin Abi Thalib menghapuskan juga nama Amirul Mukmininnya, seperti itu. Jadi kalau kata Khawarij, kalau antum nggak mau memerangi kelompoknya Muawiyah, maka antum adalah Amirul Kafirin, seperti itu. Ya. Ini bantahan kepada Khawarij bahwasanya barakallahu fikum, keluar dari ketaatan kepada pemimpin itu bukanlah kekafiran, seperti itu. Ya, bukanlah kekafiran. Ya, sebab Muawiyah pada saat itu menahan diri untuk berbaiat kepada Khalifatul Muslimin, itu Ali bin Abi Thalib, ya, seperti itu. Dan juga pengkafirannya kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi mereka itu keluar ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang berperang pada saat itu bahkan sampai taraf saling membunuh satu sama lain dari kalangan para sahabat, ya, nasallahu alaihi antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan juga kelompoknya Muawiyah. Ini merupakan menandakan bahwasanya mereka itu bukan kelompok kafir, ya, karena pembunuhan yang terjadi pada saat itu bukanlah kekufuran, ya. Dan bahkan di kisah di riwayat yang lain, ya, bahwasanya para sahabat itu menyesal dan bukan keinginan mereka untuk saling membunuh pada saat itu, tapi ini semua mutlak berdasarkan ijtihadnya mereka, kekeliruannya mereka, seperti itu, ya. Bahkan sudah diketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu berada di atas al-haq, ya, artinya Ali bin Abi Thalib itu benar, tapi Muawiyah juga keliru, seperti itu. Ya, sehingganya timbullah perperangan di antara kaum muslimin pada saat itu, bahkan sampai saling membunuh satu sama lain, sehingganya banyak dari kalangan para sahabat yang itu terbunuh pada saat itu, ya, di perperangan saat itu. Nah, ini bantahan kepada Khawarij pada saat itu yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan juga mengkafirkan Muawiyah, ya, mengkafirkan kedua belah pihak pada saat itu. Sedangkan Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya, ya, tamruku mariqatun inda furqati minal muslimin, inda furqati minal muslimin. Terjadi perselisihan, perperangan, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, seperti itu. Kemudian yaqtuluha aula at-taifataini bil haq, ya. Kemudian akan ada yang dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok yang saling bertikai itu, ya, membunuh Khawarij, seperti itu, ya, bil haq. Ya, membunuh Marikoh di situ. Dan yang membunuh kelompok Khawarij, barakallahu fikum, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, kelompoknya Ali bin Abi Thalib ketika mendapati seorang Khawarij yang sudah terbunuh sesuai dengan nubuah atau isyarat yang Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib di atas kebenaran pada saat itu, ya. Dan ini juga memberikan faedah lainnya, yaitu bahwasanya seseorang itu tidak boleh untuk mereka itu membawakan dalil-dalil tentang menahan diri daripada, ya, perpecahan misalnya atau pertikaian, ya, sedangkan mereka itu menganggap ini adalah perpecahan di antara kaum muslimin, ya, internalnya kaum muslimin, membawakan dalil-dalilnya, ini tidak benar, ya, tidak benar. Karena ketika perkara itu samar sebagaimana perkaranya,
ya, sebagaimana perkaranya antara Muawiyah dan Ali, itu banyak para sahabat yang senior, itu mereka tidak ikut berperang, tidak memilih kedua belah pihak, mereka itu tawakuf. Karena ini perkara yang samar, bukan perkara usul. Adapun manhaj akidah, mereka itu jelas akidah yang satu, seperti itu. Jadi permasalahan antara tuntutan, ya, menunaikan hak kisos dan menunaikan hak baiat, seperti itu, ya. Meskipun ini juga menjadi ranahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ini sekali lagi bukan perkara yang menjadi sesuatu yang usul seperti itu, ya. Sehingga seorang itu tidak boleh untuk bersikap abstain. Sebaliknya, ketika itu perkara usul, ya, semisal perkara-perkara yang memang itu menyangkut perkara usul, ya, semisal perbedaan akidah, bantahan kepada Jahmiyah, tidak boleh bagi seorang pun untuk dia itu absen, ya, dari membela kepada al-haq, seperti itu. Ya, karena jelas antara al-sunnah dengan Jahmiyah misalnya, ya, tidak boleh bagi dia untuk abstain, ya, atau absen dari membela al-haq, ya, dengan mengatakan ini kan ulama, seperti itu. Udah ulamanya nggak jelas, ya, ulama mutaakhirin, ya. Ulama itu para sahabat, ashabul hadis, ya. Ulama itu para sahabat dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, definisi sahabat itu man laqiya Nabi SAW mukminan, ya, mereka itu bertemu dengan Nabi SAW, ini definisi para sahabat, kemudian dalam keadaan beriman, summa mata ala dzalik, kemudian mereka itu wafat dalam keadaan mukmin, beriman, ya, seperti itu. Jadi ulama atau generasi yang wajib untuk diikuti, ya, nanti insya Allah kita akan bacakan kitab As-Sunnah milik Abdullah, ya, tapi kita mencari waktu yang tepat, ya. Intinya bahwasanya generasi terbaik itu sekitaran tahun 100 hingga 200 Hijriah. Dan ini tafsiran daripada ketika Nabi menyebutkan summa yalunahum, ya, kemudian dikatakan oleh Imran bin Husain, ya, wallahu a'lam azzakar asali sa'amla, ya. Dan itu masanya 100 hingga 200 Hijriah atau dari 200 Hijriah hingga 300 Hijriah. Ini generasi terbaik, ya. Generasi terbaik kurun 300 Hijriah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, 3 generasi terbaik dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini yang wajib untuk diikuti, ya. Kemudian yang istiqomah, bukan hanya sekedar hidup semasa, seperti itu, ya. Jadi tidak boleh bagi seseorang itu dia bersikap absen dari membela al-haq, ya. Gak bisa membedakan antara akidah Jahmiyah mana, akidah Ahlus Sunnah yang mana. Jadikan satu, yang penting ulama, seperti itu, ya. Jadi uh, pelajaran yang kita bahas pada kesempatan kali ini, walhamdulillah, ini memberikan taraf proporsional kepada kita kapan seseorang itu dia harus bersikap untuk dia diam dari fitnah yang terjadi, kapan dia harus memiliki sikap yang tegas untuk membela kepada al-haq dan meninggalkan kebatilan, seperti itu, ya. Dan perbedaan di antara perpecahan dan kekeliruan ataupun apa yang terjadi menimpa di tengah-tengah para sahabat ini semuanya sesuai dengan nas, ya. Masanya adalah masa yang telah ditetapkan oleh nas, ya, nas-nas syar'i, ya, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tidak tepat kalau dibawa kepada masa sekarang, seperti itu, ya. Kekacauan yang terjadi di masa sekarang itu, ya, tidak tepat karena mereka ini terjaga dengan nas, kekeliruan mereka dihapuskan dan mereka apa? Ya, wafat di atas keadaan Islam, di atas keadaan mukmin, ya. Dari kalangan para sahabat Baiatur Ridwan, ya, kemudian yang di Hudaybiyah itu, kemudian yang, ya, dan lainnya dan sebagainya, ya. Kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, mereka semua itu terjaga dengan nas, seperti itu, ya. Jadi inilah bab yang dimuat oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali terkait, ya, mayadulu ala tarkil kalam fil fitnah, ya, yaitu itirabul ahwal fi sufufil muslimin, ya, kekacauan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Titik berat ini adalah kaum muslimin, sebagaimana tadi juga Nabi SAW menyebutkan, ya, akan terjadi furqatan, ya, minal muslimin, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Jadi ada itirafnya, ada nasnya bahwasanya mereka itu kaum muslimin, ya, seperti itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.
Mudah-mudahan dapat dipahami. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.